Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Bersyukur dan senantiasa kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan sajalah maka kita boleh melewati setiap aktivitas kita dari pagi tadi hingga pada malam hari ini. Kita akan beristirahat, namun sebelum itu kita mau untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan dan juga semakin percaya bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau di malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk melewati berbagai aktivitas kehidupan kami dari pagi hingga malam. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami pasti tidak mampu untuk melewati ini semua. Namun karena cinta kasih Tuhan kami boleh melewati satu hari dalam kehidupan kami ini tentunya dengan penyertaan Tuhan saja. Dan malam hari ini ya Tuhan kami akan merenungkan sabda firman-Mu, mampukan kami, kuasai kami, supaya kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang mau senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami setiap harinya. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap sedia untuk merenungkan bahkan melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini yaitu dari kitab Kejadian pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima firman Tuhan. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang, tanah orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya. Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Tema perenungan kita di malam hari ini yaitu ujian hidup itu perlu. Ujian hidup perlu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ujian itu biasanya diperuntukkan bagi setiap kita, misalnya saja bagi anak-anak sekolah, ataupun ketika kita akan memasuki jenjang dalam pekerjaan, kita akan melakukan berbagai hal yang namanya ujian, supaya kita mau dites apakah kita memiliki apa yang diinginkan oleh sekolah ataupun universitas ataupun perusahaan itu. Apakah kemampuan kita memang benar-benar kita serap dalam apa yang kita telah pelajari itu. Sehingga dalam ujian itu kita mau dilihat apakah kita memiliki kemampuan yang baik supaya dapat diterima dengan baik. Nah begitupun dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan berjemaat, beriman kepada Tuhan, ujian itu selalu ada. Kata lainnya yaitu yang lebih senang saya pergunakan yaitu tantangan hidup. Baik itu saya ataupun Bapak Ibu dan Saudara.
Pasti kita semua pernah ataupun akan mengalami yang namanya tantangan dalam kehidupan. Dan tantangan dalam kehidupan itu tentulah tidak mudah untuk dilewati. Tantangan dalam kehidupan itu sangat sulit untuk dilewati. Bahkan dapat menimbulkan air mata. Dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan. Sehingga ada banyak sekali yang menimbulkan pernyataan ataupun pertanyaan di dalam kehidupan kita ini. Apakah Tuhan ini benar-benar mengasihi kita? Kok Tuhan memberikan kita tantangan? Kok Tuhan memberikan kita ujian yang menurut saya itu tidak mampu untuk saya lakukan? Yang menurut akal manusia itu tidak mampu untuk dapat diselesaikan. Apakah Tuhan benar-benar menyayangi kita? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Yang imannya kepada Tuhan hanyalah sebatas formalitas saja. Sebab anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan tentulah akan memaknai setiap tantangan, kekhawatiran, air mata, jatuh bangun dalam kehidupan itu adalah sebuah proses pendewasaan dalam kehidupannya. Terlebih proses pendewasaan dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena jikalau kita mau memaknai setiap tantangan yang ada, maka kita dapat menemukan bahwa dalam setiap suka duka kehidupan ini, pahitnya kehidupan, manisnya kehidupan, di situ Tuhan ada. Dan kita mau melihat melalui bacaan firman Tuhan di malam hari ini mengenai kisah Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Yusuf mengalami kepahitan dalam kehidupannya. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana ia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Diperjadikan sebagai budak, bahkan dikatakan telah mati oleh ayahnya kepada ayahnya. Betapa sakitnya hati dari Yusuf ini. Betapa marahnya ia, betapa traumanya ia untuk menjalani kehidupannya. Tidak hanya diperjualkan menjadi budak, tidak hanya sampai di situ saja tantangan dalam hidupnya. Tetapi bagaimana ia difitnah oleh istri Potifar, kemudian ia masuk ke dalam penjara. Tetapi apa yang dapat kita perlihatkan, ataupun apa yang mau Tuhan perlihatkan dari kisah Yusuf ini? Dari keteguhan hati Yusuf, bagaimana kerendahan hatinya, yang mau menerima setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun pahit, walaupun susah, walaupun marah, tapi ia tetap menerima semuanya. Ia tetap meyakini bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan ia. Tetapi pastinya Tuhan mau melihat bagaimana keteguhan hatinya untuk melewati, ataupun bagaimana sikapnya ketika menghadapi tantangan itu. Apakah ia marah kepada Tuhan? Ataukah ia benci kepada Tuhan? Marah kepada saudara-saudaranya? Tentu tidak. Ia menganggap segala sesuatunya adalah hal yang menjadikan ia semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga Tuhan pun memberikan sukacita yang penuh kepada ia. Ia menjadi penguasa di Mesir yang kedua setelah Firaun. Dan kemudian ia melihat bagaimana kakak-kakaknya, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta pertolongan darinya. Yusuf bisa saja marah, bisa saja ia membenci kakaknya dan tidak memperjualkan gandum dan juga berbagai macam bahan-bahan pokok lainnya kepada mereka. Tetapi amarah dalam diri Yusuf tidak berlaku, Bapak, Ibu, dan Saudara. Amarahnya memang ada, tetapi kerendahan hatinya yang menguasai dirinya, sehingga ia mau menerima kedatangan saudara-saudaranya. Walaupun memang ia mau menguji saudara-saudaranya, ia mau melihat apakah benar saudara-saudaranya telah bertaubat dan tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, maka ia menguji saudara-saudaranya dengan memasukkan piala ke dalam karung gandumnya dan juga memberikan beberapa uang ke dalam karung gandum dari Benyamin. Nah, hal ini pun membuat Yusuf melihat bahwa ternyata saudara-saudaranya telah memang bertaubat. Saudara-saudaranya memang telah menyesal, telah memperlakukan Yusuf seperti sedemikian. Sehingga kalau kita melihat akhir dari kisah Yusuf ini, kita melihat akhir yang bahagia. Mereka dapat berkumpul bersama-sama, menikmati kebersamaan.
Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Tetapi yang ada adalah sukacita yang penuh. Yusuf bersukacita bertemu dengan kakak-kakaknya, bahkan ia bersukacita ketika ia mengetahui bahwa ia memiliki seorang adik dari satu ibu yang sama dengan ia, yaitu Benyamin. Betapa bahagianya Yusuf, sehingga amarah itu dapat teredam karena kebahagiaannya dapat berjumpa kembali dengan saudaranya, bahkan kepada ayahnya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di malam hari ini kita mau diperlihatkan bahwa demikian juga Tuhan dalam memulihkan kehidupan kita yang terpuruk karena dosa atau berbagai tantangan dan juga persoalan dalam kehidupan. Tuhan juga berkali-kali menguji kita, menguji saya, bahkan menguji Bapak, Ibu, dan Saudara melalui tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Dan tentu ini bukan artinya bahwa ketika Tuhan memberikan kita tantangan hidup, bukan berarti ia tidak menyayangi kita. Tetapi Tuhan mau melihat apakah kita mampu untuk teguh menjalani setiap segala sesuatunya itu. Karena pastinya setiap tantangan yang akan kita lalui, bahkan yang sedang kita lalui, pasti akan mampu kita lewati jikalau kita memohon pertolongan Tuhan. Jikalau kita memohon kepada Tuhan untuk menyertai kehidupan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Bahkan ketika kita yang senantiasa mengecewakan hati Tuhan pun selalu diberkati Tuhan, selalu dikasihi Tuhan. Apalagi jikalau kita senantiasa mau untuk melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan, pasti Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyayangi kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini saya mau mengajak kita sekalian, dan ini pun berlaku bagi saya. Mari kita memahami bahwa setiap tantangan dalam kehidupan itu adalah suatu proses pendewasaan iman kita di dalam Tuhan. Bahwa melalui itu semuanya kita melihat karya Tuhan bekerja. Bahwa Tuhan tidak hanya hadir ketika kita senang, tetapi Tuhan hadir ketika kita berada dalam keterpurukan hidup. Sebab itu, senantiasalah bersyukur dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin dalam satu hari ini misalnya ada kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran yang kita alami. Tapi kita boleh bersyukur. Karena kalau tanpa Tuhan, maka pastilah kita tidak mampu untuk melewati satu hari ini. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk bangun tadi pagi. Kita tidak mampu untuk diberikan kekuatan dan juga semangat untuk melewati hari ini. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah kita mampu untuk melewati hari-hari dalam kehidupan kita. Maka mari senantiasa bersyukur dan juga tetaplah memuji-muji Tuhan di berbagai hal dalam kehidupan kita. Dalam jatuh bangun kita, Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Semangatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, yakin dan percayalah. Dan juga tetaplah senantiasa memohon pertolongan Tuhan supaya kita mampu dan juga dikuatkan, diberikan semangat untuk melewati berbagai hal dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya di malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk segenap sukacita, untuk setiap berkat, anugerah yang boleh kami terima di hari ini. Terima kasih Tuhan boleh senantiasa menolong kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebahagiaan. Kami boleh merasakan sukacita. Bahkan kami boleh diperkenankan untuk merasakan kekhawatiran dan juga ketakutan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memaknai setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai proses pendewasaan kehidupan kami. Bahwa setiap tantangan yang boleh ada di hadapan kami, itu bukan karena Tuhan tidak menyayangi kami, tetapi karena Tuhan mau melihat kami, menilik hati kami, bahwa inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mampu untuk melewati setiap tantangan kehidupan dengan senantiasa memohon penyertaan Tuhan dan juga dengan senantiasa selalu merasakan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa dalam setiap hal dalam kehidupan kami selalu ada Tuhan yang menyertai. Baik itu dalam suka maupun duka, Tuhan tetap senantiasa menyertai kehidupan kami. Maka kami bersyukur atas setiap berkat yang boleh kami terima itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami serahkan semuanya sepenuhnya agar dapat senantiasa
membuahkan apa yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan nama Tuhan boleh kami puji dan kami permuliakan melalui tingkah laku hidup kami, perbuatan kami, bahkan tutur kata kami yang senantiasa memancarkan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terima kasih. Selamat beristirahat, tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, tetap senantiasa berpegang teguh pada janji Tuhan. Kiranya kita dapat senantiasa bertemu lagi di dalam perenungan-perenungan selanjutnya. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan berkati kita sekalian.